sejauh dekat saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Makasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengar kembali firman-Mu. Beritahukan rahasia-rahasia firman yang tersembunyi di balik ayat yang Kau tulis. Karena kami sungguh tidak mengerti. Karena firman-Mu sudah tertulis sejak berabad-abad, bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Sehingga kami akan mengerti dan bahasa kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Ya, silakan kembali ke tempat. Oke, shalom semua. Hari ini kita dengar firman di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Wahyu 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Ayat ini menggambarkan tentang kerajaan surga, yaitu disebut sebagai Yerusalem baru yang turun dari sorga ke bumi ini, saudara. Jadi surga itu bukan kita ke sana, dia akan datang kepada kita. Nah, kita akan melihat penjelasan-penjelasan firman ini karena konsep tentang surga di dalam Kristen, dalam Alkitab beda dengan agama lain, saudara. Ya, Kristen itu mengajarkan berdoa agar kerajaan Allah itu datang kepada kita. Nah, oleh karena itu kita lihat di dalam pasal ini, ayat ini adalah suatu figuratif, suatu pengandaian tentang bagaimana kita hidup di dalam kerajaan surga. Dengan tema adalah hidup dalam kerajaan surga, saudara. Kita baca ayat ini, mari kita berdiri semua, Bapak, Ibu, adik-adik semua. Kita baca ayat yang cara bergantian. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagian kristal, dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali setiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba ada dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan nama tulis dalam dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ayat ini saya akan bagikan dalam 3 bagian yang kita akan renungkan bersama di kesempatan ini, saudara. Ya, tentang bagaimana gambaran kerajaan surga. Bagian yang pertama adalah tentang surga itu ada 2 tata yang kelihatan. Dilihat oleh Yohanes ini, saudara. Disebut tata pertama tata Bapa, yang kedua tata anak domba. Nah ini. Ya, perdebatan sengit di mana-mana tentang Tritunggal Allah. Apakah Tritunggal masih berlaku, saudara? Di surga ada 2 tata yang kelihatan di sini, saudara. Pertama tata Bapa atau tata Allah, yang kedua tata anak domba, saudaraku. Ya, itu gambarannya apa? Tentang tata Allah, itu sumber segala sesuatu, mengalir air kehidupan. Ya, ulangi. Tata Allah itu menggambarkan Allah sebagai sumber segala sesuatu yang ada, saudaraku. Mengalir keluar sungai air kehidupan dari sumber segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi. Gambaran tata Allah, saudara. Yang kedua, tata anak domba adalah sebagai sumber kasih karunia, sumber anugerah, saudara, sumber pemulihan, ya, sumber pengampunan, sumber kebaikan yang dialirkan kepada umat manusia. Dalam penebusan 2000 tahun yang lalu di atas Golgota, oleh tubuh dan darahnya sendiri, saudara,
Ya, Yesus berteriak dalam doa yang sangat agung, sangat kudus. Ya, saudara, kalau saudara renungkan begini, orang yang sekarat menyampaikan satu kalimat itu sangat penting. Yesus yang sudah sekarat, saudara, sudah tinggal detik ya kekuatan terakhirnya, dia berteriak, ampuni, sudah genap, saudara. Ada 7 kata yang hebat, 7 sabda yang Tuhan sampaikan. Sabda pertama tentang pengampunan. Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sabda kedua tentang hubungan keluarga. Hai ibu, ini anakmu. Kepada Yohanes muridnya, Yohanes, itu ibumu. Itu hubungan keluarga. Yang ketiga tentang persekutuan. Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu komunitas, saudara, yang tak terputuskan, saudara. Ya. Yang keempat tentang kehausan. Aku haus. Mereka memberikan anggur asam kepadanya. Apa itu anggur asam? Dosa dan kejahatan kita. Tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Penyerahan dosa, anggur asam kepada Yesus yang pikul, saudara. Yang kelima, sudah selesai, saudara. Yang keenam, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku bersama aku dalam Firdaus. Itu ada orang yang berdosa di sampingnya, berkata, selayaknya saya dihukum karena kesalahanku. Orang ini orang benar. Dan dia ngomong lagi, Yesus ingat, aku, tatkala engkau sudah sampai ke sana. Orang ini mengerti bahwa orang ini tidak bersalah. Dia Mesias, dia pemilik surga dan bumi. Dan dia berkata, kalau engkau ke sana, ingat akan aku. Apa jawaban Tuhan? Pada hari ini, engkau bersama-sama aku dalam Firdaus. Dan yang ketujuh, sudah selesai dan dia serahkannya nyawanya. Ke dalam tanganmu, aku serahkan nyawaku. Saudara, dan di surga ada tata anak domba ini, saudara, mengalir anugerah Tuhan. Untuk siapa? Generasi baru. Dari generasi turun-temurun kita menikmati namanya pengampunan. Menikmati namanya pemulihan, saudaraku. Dipulihkan segala sesuatu. Segala keburukan kita. Semua dosa kita. Semua kelemahan kita dipulihkan. Maka ada tata anak domba di sorga. Dalam bahasa asli digambarkan sebagai domba kecil yang kelihatan di sorga. Dialah yang ada memerintah. Di mana? Di sekitar kita. Waktu rasa bersalah datang kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Air kehidupan dia tawarkan kepada kita. Merubah hidup kita menjadi pohon kehidupan. Maka poin yang kedua adalah pohon kehidupan, saudara. Apa itu pohon kehidupan? Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh sambung hidup yang kekal. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Hidup yang kekal. Umur fisik kita, dengar, umur fisik kita dibatasi 80 tahun. Ini fisik yang kelihatan. Umur jiwa dan roh kita tanpa batas. Digambarkan sebagai pohon kehidupan. Di dalam kerajaan surga. Kalau Tuhan terima Yesus, saudara, Tuhan merubah status kita. Maut tidak lagi mematikan kita. Kita memang mati nanti. Dikubur. Tubuh kita ini, raga kita ini. Diserahkan ke dalam kuburan. Tapi menunggu kebangkitan tubuh kemuliaan. Tapi selama kita hidup dalam kita percaya kepada Tuhan, status kita semua pohon kehidupan. Itu gambarannya, saudaraku. Pohon kehidupan yang pertama itu Yesus. Di Taman Eden, waktu Adam bikin dosa. Lalu Bapa ngomong begini, kita mesti usir Adam keluar Taman Eden. Supaya jangan dia mengulurkan tangannya mengambil lagi buah kehidupan. Sehingga dia hidup kekal. Saudara tahu, yang hidup kekal itu ada 2 unsur. Tuhan dan iblis.
Iblis itu 2000 tahun yang lalu nggak pernah mati-mati, saudara. Sudah ditengking, diusir, diinjak, nggak pernah mati-mati, saudara. Nah, Tuhan nggak mau manusia berdosa dalam kekekalan, berdosa sampai kekal kayak setan. Tuhan nggak mau. Maka Tuhan usir Adam keluar ngoni dari Taman Eden, pakai peda, pakai pedang yang menyala-nyala. Diusir keluar. Dan datang Yesus sebagai Adam kedua. Dia menawarkan hidup yang kekal, tapi syaratnya mesti bertobat. Mesti meninggalkan hidup lama, diubahkan. Maka disebut di sini pohon kehidupan. Di dalam kerajaan ini, dalam surga ini ada jalan kiri kanan, ada mata air kehidupan, ada juga pohon kehidupan di tepi kiri dan kanan. Di sini, saudara, kita akan melihat, saudara, yang ketiga itu tentang pohon kehidupan, saudara, ya, yang disebut sebagai orang percaya yang melayani. Nah ini, kita melayani, saudara. Diubahkan status kita. Tadi orang nggak tahu melayani. Sesuai dengan karunia kita masing-masing. Di dalam Alkitab ada beberapa jenis pohon disebutkan oleh Alkitab. Yang pertama, pohon zaitun. Pohon zaitun adalah orang yang suka berdoa syafaat, saudaraku. Digambarkan Elia dan Musa sebagai dua pohon zaitun yang berdiri di sebelah kiri dan kanan Allah. Di tengah masa sukar. Kalau saudara baca Wahyu pasal yang ke-12, Wahyu pasal yang ke-11, saudara, itu ada dua pohon. Di Zakaria juga ada pohon zaitun berdiri, saudaraku. Itu menggambarkan ada anak-anak Tuhan yang dipanggil khusus, memiliki panggilan untuk selalu berdoa syafaat di tengah masa sulit. Bilang amin. Torangkan di Bitung, di Sulawesi Utara menghadapi badai, menghadapi bencana yang kita sementara lewati ini, saudara. Ya, ada gunung api meletus belum reda di Tagulan. Teman-teman kita, para pendeta di sana jadi koki, masak untuk kirim makanan ke orang-orang yang mengalami dampak itu, saudara. Di Lembe dan di sebagian kota Bitung juga mengalami banjir, saudara. Nah, respon pohon zaitun, doa pohon yang berdoa syafaat, menangis meraung, Tuhan ampuni kota kami, Tuhan ampuni negeri kami, Tuhan ampuni pemerintah kami. Itu respon dari orang memiliki keterpanggilan seperti pohon zaitun. Ini pohon kehidupan. Sebagai pohon zaitun, aneka karun yang berbeda-beda. Amin. Amin, saudara. Enggak semua kita terpanggil jadi pendoa. Bisa berdoa, tapi menjadi pendoa itu butuh keterpanggilan. Betul tidak? Ini kita harus mengerti itu. Kalau nggak ngerti, repot hidup ini. Orang hanya hidup kepahitan, ya, baku salah, sakit hati, nggak ada guna hidup, saudara. Saling menyakiti, tawar hati, macam-macam, ngambaklah begitu. Kenapa? Nggak mengerti saya ini apa dalam Tuhan. Maka gambaran yang pertama pohon zaitun ini, saudara, adalah orang-orang yang terpanggil melayani Tuhan di bidang doa syafaat. Di dalam Alkitab contohnya Musa yang paling hebat. Musa, saudara. Musa ini kalau dia di gunung Sinai 40 hari nggak pulang-pulang. Di kaki gunung orang bikin Tuhan baru, saudara. Lembu emas. Ya. Semua ya dibuat jadi yang baru. Tuhan baru, mereka tinggalkan Tuhan. Saudara tahu, dan Musa turun dari gunung Sinai, dia lemparkan dua lobat ini, dihancurkan lembu emas, saudaraku. Dan dia ke sana doa puasa ulang 40 hari lagi. Untuk apa? Minta ampun. Minta Tuhan jangan hukum, jangan binasakan Israel karena dosa mereka. Itu gambaran tentang pohon zaitun. Pohon zaitun tidak boleh punya hati penuh kebencian. Bilang amin. Dia mesti hati penuh pengampunan, berdoa membela. Sampai-sampai Musa pakai 4 alasan berdoa. Alasan pertama, Tuhan, ingat janjimu kepada Abraham, bahwa engkau memberkati Abraham dan keturunannya. Alasan kedua, ingat namamu yang besar, Tuhan. Kalau orang Mesir mendengar engkau tidak sanggup memelihara umat Israel, bagaimana caranya? Nah ini, saudara. Alasan ketiga, ingat, ya, apalagi? Ya, pertama janji, yang kedua, ya, nama besar, yang ketiga, ingat bahwa mereka adalah umatmu sendiri.
Ya saudara, ya mungkin tambahan tersiratnya begini, serigala ganas nggak akan makan anak, apalagi ya manusia, nggak akan. Senakal-nakalnya anak kita nggak mungkin bapak mau bunuh anak itu. Artinya bahwa Tuhan digugah hatinya Tuhan. Ingat Israel walaupun mereka menyembah berhala, tapi mereka juga anakmu. Ampuni mereka. Alasan keempat, ini yang paling saya ngeri kalau ngomong dan dengarnya saudara. Kalau engkau tidak mengampuni dosa mereka, hapus saja namaku dalam buku kehidupan. Doa syafaat tingkat tinggi saudara. Sama dengan Tuhan Yesus. Biar aku rela minum cawan ini, asal jangan binasakan mereka. Itu doa syafaat yang tingkat tinggi saudara. Saudara, dan Tuhan langsung bertindak. Saya tidak akan binasakan mereka. Saudara, itu bukan doa mendikte Tuhan, bukan saudara. Tapi doa untuk saudara melunakkan hati Tuhan. Amin. Dengar, saya ulangi. Doa itu bukan mendikte Tuhan atau mengatur Tuhan. Tetapi saudara tahu, melunakkan hati Tuhan. Ini saudara. Memohon belas kasihan dari Tuhan. Itu peran pohon kehidupan berupa pohon zaitun, saudaraku. Pohon yang kedua disebut Alkitab, pohon ara. Ini. Yesus marah kepada pohon ara yang tidak berbuah. Saat Yesus lapar, saudara. Saya baca dalam ayat dalam Matius 21 contohnya, saudaraku. Yang salah siapa? Yesus nggak tahu musim, Pohon ara kan tidak berbuah karena nggak musim, saudara. Tapi kenapa Tuhan Yesus marah kepada pohon ini karena pohon tidak berbuah? Nah ini. Itu suatu gambaran begini Bapak Ibu. Tatkala kita bertobat, orang nggak kenal musim berbuat baik. Setiap hari selalu berbuat baik. Bilang amin. Itu maksud Tuhan. Pohon ara gambaran orang percaya yang menerima pengampunan, yang menerima air kehidupan, dan mereka setiap hari mesti setia berbuat baik, berbuah. Amin. Halo? Jangan kita berbuat baik kalau mood saja. Kan banyak orang begitu. Berbuat baik kalau rasa mood gitu. Rasa enak. Cuma enggak mood. Emosinya sampai ke ubun-ubun saudara. Enggak akan bisa berbuat baik saudaraku. Nah, jadi kita diajar Tuhan mengerti. Pohon kehidupan berupa pohon ara itu memberi makan. Yesus berkata begini Matius 25. Tatkala aku lapar, engkau memberi aku makanan. Itu gambaran orang yang percaya kepada Tuhan, siap sedia, baik tidak baik waktunya. Pertama memberitakan Injil, yang kedua berbuat baik. Bila amin. Ada responsif sudah, respon berbuat baik. Di tengah masa sulit seperti ini, di tengah musibah seperti ini, kita dilatih Tuhan, bukan dituntut ya, dilatih Tuhan untuk berbuat baik. Kalau enggak berbuat baik, suara Tuhan akan datang. Engkau tidak akan ada kebaikan dalam dirimu. Jadi pohon ara itu nggak berbuah sampai kering. Itu akan. Kalimat sadis saya nggak boleh ucapkan dari mimbar ini. Tuhan ngomong, engkau tidak akan bisa berbuah lagi. Karena engkau tidak mau berbuat baik. Ini gambaran pohon ara. Karena tadi pohon kehidupan, buah memberi makan, daun menyembuhkan saudara. Nah ini. Ada lagi pohon anggur disebutnya Alkitab saudara. Pohon anggur memberi minuman yang segar. Memberi kehidupan kepada orang percaya, saudaraku. Artinya bahwa ada orang terpanggil. Memberi suatu pengharapan yang baru. Kehidupan yang baru. Ini biasa gerakan penginjilan, saudara. Tadi gerakan diakonia, pohon ara. Gerakan penginjilan. Memberi kehidupan yang baru. Kenapa Alkitab menetapkan atau firman Tuhan menetapkan anggur itu lambang darah Tuhan Yesus, saudaraku. Itu lambang penebusan, lambang kehidupan. Gerakan dalam gerakan penginjilan di dalam pelayanan, saudara. Di tengah kerajaan surga yang kita hidupi sekarang, Alkitab berkata begini dalam Yohanes pasal 3, ayat 3 dan ayat yang kelima. Kalau engkau lahir baru, engkau akan melihat kerajaan surga. Dan engkau akan tinggal dalam kerajaan surga. Melihat dan tinggal. Menjadi warga kerajaan surga. Dan kita akan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan berbuat baik. Sesudah yang karunia kita masing-masing. Ada pohon ara.
Ada juga pohon saudara, pohon aras di Libanon. Itu kayu. Nah ini. Gedung gereja ini ada opahento. Kasih batang amu di atas bikin. Ya, ambil di kebun di Madidirsan. Ya saudara, ini. Diasit bentangan di atas. Ini Pak Elias, ini pasang atas. Ya, batang amu saudara. Saya gosok pakai solar. Bagian. Itu kayu saudara. Ada pohon tidak beri buah batangnya saudaraku. Begitupun orang. Ya saudara, kita nggak punya harta mungkin orang mau kasih. Orang mungkin nggak berdoa, tapi punya tenaga orang kasih. Saudara, gambarnya pohon batangan untuk saudara. Ada pohon kehidupan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Hidup saling memuliakan Tuhan. Di situ kita melihat bahwa Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Maka disebut sini saudara, di ayat ini, bahwa dalam kerajaan surga itu enggak ada laknat, kutuk enggak ada. Orang mau kutuk orang berulang-ulang enggak kena, enggak mampan. Amin. Enggak mampan saudara. Orang mau kutuk, mau sihir, mau santet, mau enggak mampan. Karena Alkitab menjamin dalam kerajaan Allah enggak ada laknat. Tepuk tangan bagi firman Tuhan. Tepuk tangan bagi firman Tuhan. Enggak ada laknat saudara. Kita ada pergumulan, yes saudara. Itu hanya sekedar melatih, menjadikan kita rendah hati. Menjadikan kita menjadi orang yang semakin kudus saudara. Tapi bukan karena sihir, bukan karena kutukan saudara. Alkitab berkata bahwa orang dalam Tuhan tidak akan dikutuk lagi. Ini ayatnya berkata. Ya, di dalam ayat tadi disebutkan, kalau kita baca di sini saudara, ya, ayat yang ketiga, maka tidak ada lagi laknat. Nah, ini kabar baik bagi kita menginjil, melayani orang-orang mengalami masalah, sakit. Memang mungkin dia kena kutuk karena belum dalam Tuhan baik-baik, belum bertobat. Tapi kalau dia memberi diri untuk dia bertobat, datang kepada Tuhan, saudaraku, Alkitab memberi jaminan, kutuk laknat tidak ada lagi. Amin. Halo, amin. Bahkan tidak ada penghukuman, saudara. Roma 8 ayat 1. Sekarang tidak penghukuman bagi orang dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana ada masalah? Dalam Tuhan kok ada masalah pergumulan? Yes, itu latihan saudara. Latihan iman. Ya, waktu kita ada masalah, ini saya beri contoh begini saudara. Ini botol kaca, botol air. Ya saudara, botol air. Isinya nggak sampai seliter ini air. Tapi saya punya ide, bisa bikin botol ini isinya 1 liter. Cara seperti apa? Panaskan botol ini dengan panas derajat tertentu. Ini gelas kaca akan memuai saudaraku. Tambah besar. Dan diisi. Sudah empurna atau pabriknya kasih besar menjadi 1 liter saudara. Itu gambarnya begini saudara, Bapak Ibu, adik-adik semua. Dalam suatu kesulitan pergumulan, Tuhan ingin menambah ilmu di otak kita. Bilang amin. Tuhan ingin menambah pengalaman dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin menambah kapasitas iman kita bertambah besar. Bilang amin. Bilang amin. Itu sudah. Jadi dalam kesulitan kita mesti bergumul. Bapak Ibu yang bergumul melawan penyakit yang belum sembuh, jangan putus asa. Terus cari ya hikmat Tuhan, cari informasi dalam membaca, bergumul berdoa, imanmu bertambah, pengetahuan bertambah, pengalaman bertambah. Itu maksudnya saudara, membuat kita mengerti tentang arti kehidupan dalam hidup ini saudara. Itu tujuannya kita melayani saudara. Jadi dalam ayat ini mengajarkan kepada kita saudara, ada 3, pertama tata, yang kedua sungai air kehidupan, yang ketiga tentang pohon kehidupan, itu tentang hidup orang percaya. Di sini saudara, dipulihkan, berbuah selalu. Nah ini, kita selalu menyanyikan, selalu baru, sambung, dan tak pernah terlambat bertolong, selalu baru setiap hari. Jadi konsep anak-anak Tuhan adalah selalu baru, selalu berbuat baik. Ya, saya hari apa tuh? Tengah malam saudara. Ya, nah, doa hari Jumat kata, doa puasa saudara. Jadi saya balik ke Tendiki, ya karena saya punya sabun mandi so habis, saya mampir di
Alfamidi di situ dekat gereja Yerusalem sudah baru, saya beli. Habis beli, keluar mau pergi, motor tak kunci saudara. Nggak bisa berjalan. Ya, tak kunci itu motor. Ya. Ya, bola belakang saudara, dia punya ban belakang cuma nggak bisa bergoyang, cuma bisa berputar lagi saudaraku. Wah, gimana? Saya telepon Maksi dengan mamanya, tolong kemari dulu. Ya, bawa neptang, bawa ini ya. Mereka pergi nggak bawa apa-apa saudara. Ya udah, motor nggak bisa. Sementara mau auto pick up dipinjam oleh adik saya di Wangure, dipinjam ya nggak bisa. Ya udah. Ya, saya bilang Maksi balik, pergi ambil martelo, pergi ambil ini kemari, mesti bongkar ini bola belakang, bisa ini. Ya, wah, bongkar sendiri. Waduh, ternyata dia lahir dalam sudah hancur, sudah rusak. Ya, sudah rusak. Ya udah, bagaimana lagi? Mau ingat siapa telepon ke Bang Urer, dorang nggak angkat telepon, tidur sejam 12, tidur dorang. Saya bilang begini, coba telepon Mama Nina. Mama Nina. Pasti bangun ini, kalau nggak bangun terlalu pamannya. Ya, wah telepon. Ya, wah, tiba-tiba jam 12 lewat sampai jam 1, Mama Nina Papa datang. Wah, datang. So, angka motor sudah, motor taruh. Nah kemarin saya ke JDS doa bersama mereka, saya bawa bola motor itu, bola selepas saya copot. Saya bilang bawa supaya habis doa datang mampir di bengkel Honda di bawah, dekat itu di muka ini, dekat Polres Sesit saudara. Ya, saya di situ, ya habis doa kemarin situ, lalu saya bilang Pak DP, ya montir situ. Boleh nggak itu saya punya lahar itu rusak itu motor, boleh ganti? Boleh Pak, bawa kemari. Ya, lalu tanya DP alat, langsung Pak, pasang rambu-rambu jadi saudaraku. Ya, jadi saudara. Kenapa? Kasih diangkat saudara, artinya begini, anak-anak Tuhan berbuat baik walaupun tidur tengah malam. Bilang amin? Amin? Sudah pernah baca nggak seorang penyamun saudara? Ya, yang pukul itu orang keluar dari Yerusalem saudara. Dia pukul lalu ya seorang Samaria lewat, dia angkat itu bawa ke penginapan, lalu Tuhan kasih contoh begini, ya engkau berdoa itu membangun persahabatan, ya sahabat sekalipun tidur tengah malam, karena dia sahabat dia akan bangun kasih roti ngana minta makan tengah malam. Oh gitu kan, ya untung lah begitu. Jadi Pak Oten nih Mama Nina makasih banyak nih, Tuhan berkati. Wah tengah malam mungkin lagi mimpi ya. Di mana gitu, di Tagulana mungkin. ya sudah, ya Tuhan tolong sudah, itu contoh kecil tapi berpengaruh. Artinya bagaimana? Kitalah pohon kehidupan, tanaman Tuhan, ya setia berbuat baik kapan saja. Kalau belum terjamah Tuhan, dia paling jawab begini, tunggu aja, tunggu besok pagi lagi tidur, mengganggu saja. Bisa begitu sudah. Nah, tapi lihat saudara, ini contoh bahwa kita diajarkan Tuhan untuk selalu bermurah hati, selalu berbaik hati. Kenapa? Karena di hadapan kita itu ada Tuhan, ada tahtanya, ada dua jenis tahta di situ, tahta Bapa yang menjadi sumber segala sesuatu, dan tahta anak domba, sumber segala kasih karunia. Memberikan kemudahan kepada kita. Kalau kita berbuat baik, berbuat kasih, saudara, maka berkat pun datang kepada kita. Katakan amin. Ini contohnya, saudara. Jadi kita melayani, ya, disebutkan sini, berbuah, memberi makan, yang kedua menyembuhkan. Nah ini, daun menyembuhkan, saudara. Aneka pelayanan. Roh Kudus datang kepada air kehidupan, memberikan kepada dua jenis kekuatan. Kekuatan pertama, dulu kekuatan buah roh, itu ada 9. Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Ada 9 saudara, itu buah Roh Kudus saudara. Lalu memberikan kemampuan, ya, kemampuan untuk kita melayani. Ada 9 karunia roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 saudara. Itu ada 9 saudara. Ada kemampuan, karunia untuk menyembuhkan. Nah ini. Jadi kita diurapi Tuhan di gereja, di dalam doa dan pelayanan. Tujuannya apa? Di hadapan orang sakit untuk mereka disembuhkan. Itu tujuan. Daun menyembuhkan bangsa-bangsa. Amin. Saya baca sebuah buku kesaksian dari Peter Yongren, seorang hamba Tuhan penginjil hebat.
masih hidup sampai hari ini. Saudara, dia tulis begini, bapak saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang misionaris juga. Di meja doanya ada bendera bangsa-bangsa. Dia bikin bendera kecil-kecil, bangsa-bangsa dia taruh. Ya, di atas meja doanya dia berdoa, Tuhan, lawat bangsa-bangsa, sembuhkan mereka. Kalau saya Tuhan tidak utus, biarlah anak cucuku Tuhan pakai untuk mereka pergi melayani bangsa-bangsa dengan mujizat kesembuhan ilahi, saudara. Waktu berjalan, orang tuanya, bapaknya meninggal, saudara. Dan Peter Yongren ini dibangkitkan Tuhan untuk karunia pelayanan, penginjilan, dan kesembuhan ilahi. Dia mendoakan orang sakit, tidak menyentuh tangan kepada mereka. Dia hanya berteriak dari mimbar. Begini, engkau tidak perlu tangan saya mendoakan saudara satu-satu. Tapi ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan oleh matamu. Ada di atasmu sekarang, siap menjamamu di tempatmu. Percaya engkau hari ini bahwa kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Saudara tahu, orang-orang lumpuh berjalan. Tuli mendengar, bisa berkata-kata. Aneka penyakit, tumor, kanker, semua disembuhkan. Saudara boleh kunjungi YouTube-nya, saudara. Peter Yongren, itu muncul, saudara. Hebat, saudara. Ini. Anak-anak kerajaan surga, saudara. Kita tinggal di dalam dua zona. Zona pertama, zona kerajaan surga, saudara. Itu zona aman. Zona di mana kita menikmati hadirat Tuhan, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan dari Tuhan, menyembah Tuhan, sampai nangis, sampai merinding, sampai gemetaran, saudara. Diimpartasi oleh kuasa Tuhan yang besar di dalam hidup kita, saudara. Itu zona, zona kerjaan surga. Yang kedua, Tuhan bawa kita keluar zona kerjaan surga untuk menginjil, namanya zona bahaya, zona masalah, zona kegelapan, saudaraku. Untuk menolong orang-orang yang susah. Jadi menjadi anak Tuhan bukan sekedar ibadah tiap minggu. Bukan. Angkat wajah melihat orang-orang susah di sana sini. Orang sakit di mana-mana. Orang bermasalah. Ada masalah ekonomi, masalah keluarga. Di mana-mana. Mereka tidur sampai ketindisan. Karena hati mereka sangat pahit, saudara. Terikat dengan masalah dan sukar terpecahkan, saudara. Itu zona kita diutus Tuhan ke sana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu disebut daun dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tuhan sedang berjanji dengan sumpah kepada Abraham. Anak cucumu diberkati berlimpah-limpah agar mereka menjadi berkat bagi bangsa di muka bumi ini. Itu janji Tuhan kepada kita. Jadi kita harus menaruh konsep diri kita. Kenapa saya percaya Tuhan? Kenapa saya bertobat? Kenapa saya diurapi Tuhan? Buat apa semua itu? Ternyata Tuhan mau kita bertindak untuk menolong orang susah. Amin. Halo, amin. Mau menolong, saudara? Halo? Tatkala kita mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan taruh tangannya dalam tangan kita, saudara. Kita mendoakan orang terjamah oleh Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Kenapa Tuhan marah pohon ara nggak berbuah? Itu menggambarkan orang hidup untuk diri sendiri. Orang hidup untuk kikir, tamak. Hidup di kepentingan diri sendiri, saudara. Tuhan sangat marah. Tapi Tuhan memberkati orang-orang yang suka menolong. Kayak pohon kehidupan ini, saudara. Sehingga Alkitab berkata begini. Dalam ayat yang terakhir, ayat 5, tolong baca. Tunjukkan Wahyu pasal 22 ayat yang kelima disebutkan. Ayat 5, dan malam tidak ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Berapa lama? Selama-lamanya. Engkau dilantik Tuhan jadi raja. Amin. Hari ini kita akan mendoakan seorang misionaris diutus ke Kalimantan. Boleh berdiri, Tio? Tio Wagyu. Seorang lulusan dari Batu Malang, saudara, melayani perusahaan di sana. Kita jemaat lokasi mengutus beliau ini melayani mereka di sana. Ya, ada sebuah perusahaan di Kalimantan Selatan ya atau Tengah? Hah? Kalimantan Tengah, saudara. Mungkin baku dapat Pak Apet atau baku dekat dengan perusahaan kayaknya. Ya, toh. Kita doakan besok lusa berangkat, saudara, seorang misionaris. Ya, Tuhan akan memakai hamba Tuhan muda ini. Masih single, saudara. So, ada jodoh belum?
Belum. Udah. Ya. Tuhan akan pakai untuk melayani, saudara. Banyak orang di sana. Amin. Boleh maju ke depan sini. Oke. Menghadap ke sana biar jemaat lebih muka. Anak ini saya dulu melayani air tembaga bersama Ibu Yaya, boleh berdiri. Dan Ibu Yaya ini dari tahun 2000. Saya melayani pertama, saya tiba di Bitung ini tahun 2000. Mereka ini saya layani mereka di air tembaga, ya. Dan anak ini masih sekolah minggu, unyu-unyu kecil, lebih kecil dari Miracle Son. Dah duduk Ibu. Oke, naik. Sekarang jadi hamba Tuhan. Ya. Mereka hubungi saya, bagaimana keadaan saya begini. Saya bilang datang. Kita fasilitasi, harus berangkat. Tidak boleh takut, yang menyertai Tuhan yang punya langit dan bumi. Dialah sumber air kehidupan, dialah sumber air kasih karunia. Akan menyertai anak muda ini melayani Kalimantan. Amin. Saya dulu tiba di Ambon, dari Ambon ke sini nggak punya apa-apa di Kota Bitung. Termasuk tanah ini belum ada, masih hutan belantara, saudara. Tapi cara Tuhan membawa, Tuhan lakukan apa yang tidak ada jadi ada sampai hari ini. Amin. Saudara percaya Tuhan? Engkau bukan pohon kepahitan, pohon kehidupan. Engkau bukan pohon kematian, pohon kehidupan. Tuhan bersedia memelihara, melindungi, menyediakan semuanya, saudara. Ini penting kita ngerti hal ini, saudara. Ikut Tuhan awal mungkin rasa susah, nggak punya apa-apa, nggak punya doi, nggak punya sokongan. Dengar, kita punya Tuhan yang tidak kelihatan. Dia tampil di tengah-tengah kota baru Yerusalem baru ini, saudara, sebagai sumber segala. Dia bertata bersemayam. Disitulah kita melihat kasih Tuhan yang sangat luar biasa, menolong. Amin. Amin. Saudara percaya? Saudara mendoakan saudara kita ini mendoakan. Namanya Tio. Tio itu dari Tuhan, saudara. Wah, Tio ya. Tuhan itu Tio ya. Wah, ya Tuhan kecil di bumi ini. Haleluya. Luar biasa. Iya toh, DP Jasda mantap sekali. Iya toh, nah gitu. Nah ini, diutus Tuhan di sana. Melayani, kita akan bikin surat tugas untuk melayani di sana. Ya, dan kita mendoakan. Nanti ada konsultasi, lihat video call, lihat apa. Pokoknya DP susah, pelayanan itu cuman DP rumus cuman 2. Pertama, berlutut. Yang kedua, angkat tangan Tuhan. Cuman 2 itu. Dan tidak boleh tatap ke bumi, ya. Konsep hamba Tuhan kepada mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita nggak terima cara begitu. Mari kita angkat wajah, kita berdoa. Begitu yang bagus. Amin. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia berdoa menengadah ke langit dan 5.000 orang bisa makan. 5 roti dan 2 ekor ikan. Sudah. Itu doa. Jangan di rumah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Lihat ke bumi. Ya. Enggak. Ya, jadi Tio kalau nggak ada apa-apa, ini angkat muka ke atas, tembus langit biru sampai ke atas, itu akan lihat Tuhan di atasan. Amin. Ini saudara. Jadi kita punya konsep seperti itu, saudara. Yesus memberkati Lazarus, dia berdoa bagaimana? Saudara baca dalam Yohanes 11, dia menengadah ke langit, dia berdoa dan meneriak, Lazarus keluar. Oh, Lazarus lompat keluar, pocong dah sudah, master ikat. Haleluya. Terjadi mujizat. Jadi melayani Tuhan itu enak di situ, saudara. Karena Alkitab tadi berkata, kamu memerintah bersama Tuhan. Bukan tunggu mati, dah. Sekarang ini, saudara. Halo, betul tidak? Kita berdoa dalam nama ya setan, keluar setan pergi, saudara. Dalam nama penyakit sembuh. Di sekarang, amin. Memerintah sekarang, haleluya, amin. Oke, silakan duduk Bapak Pendeta sebentar. Lihat, saudara. Jadi kita lihat sini, saudaraku, ya. Kita memerintah sekarang, banyak orang punya konsep nanti memerintah bersama Tuhan 1000 tahun damai. Oh, keliru pola pikir begitu. Keliru. Orang diurapi Tuhan, diberi kuasa jadi anak Allah. Amin. Diberi kuasa, saudara, untuk memerintah, berdoa dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, saudara. Kita gunakan nama Tuhan dan itu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Kita memerintah bersama Tuhan. Sehingga mereka menyanyi di Wahyu pasal
12 masih ingat toh? Ya, sekarang telah tiba keselamatan kuasa pemerintahan Allah kita oleh darah anak. Itu saudara, mereka nyanyi, wah hebat-hebat saudara. Ini pengertian. Jadi kalau ikut Tuhan ada masalah itu enak, sparring, ya. Sparring, ya. Saya istilah, berapa besar kekuatan setan. Nggak takut saya. Ya. Setan punya senjata cuma satu, tipu daya. Membuat orang berdosa agar Tuhan tinggalkan orang. Tatkala kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan berpihak kepada kita gunakan nama Tuhan, dan mujizat pun terjadi. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya saudaraku. Amin, amin saudara. Halo, ya. Terakhir, kesimpulan saudara. Kesimpulan kita hari ini yang pertama, Eden yang hilang dipulihkan kembali. Alkitab mengatakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Surga datang bagi orang yang bertobat. Amin. Kesimpulan yang kedua yang saya catat di sini adalah tata Allah sebagai sumber segala sesuatu dan tata anak domba ada selalu di hadapan kita. Ada masalah, datang ke tata Tuhan. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saudara tahu, kita memuji menyembah Tuhan. Ada tangan Tuhan terulur menolong kita. Amin. Kenapa? Dia nggak jauh dari hidup kita. Jangan orang takut terintimidasi setan. Setan bukan ngomong, penyakitmu tidak sembuh lagi, masalahmu gak akan selesai. Terus menyembah Tuhan, sembah dan puji nuhi tatamu. Ada urapan besar datang, yang kau bilang, keluar kau setan. Setan pun pergi saudara. Itu kesimpulan yang kedua saudara. Kesimpulan yang ketiga saudara, disebut ke sini, ada air kehidupan yang tidak pernah kering. Setan memberikan air, bukan air dosa. Orang minum air dosa, dia akan bikin dosa terus saudara. Yohanes 4, perempuan Samaria dia minum air dosa, dia bikin dosa terus saudara. Air dosa apa disebut dia minum? Air selingkuh, kejahatan. Dia terus aktif berbuat dosa. Datang Mesias di siang bolong saudara. Pernah dengar istilah mimpi siang bolong? Perempuan Samaria mimpi di siang bolong. Ketemu Tuhan di sumur Yakub. Tawarnya apa? Kasih karunia air kehidupan. Perempuan diubahkan dari dalam. Kita punya air kehidupan. Untuk apa? Pertama, mentahirkan kita. Yang kedua, mengubah hidup kita. Yang ketiga, memberi kekuatan. Yang keempat, memimpin kita. Ya saudara, ini saudaraku. Ya. Lalu kita diubahkan status kita menjadi pohon kehidupan. Dan dipakai Tuhan sesuai dengan karunia, talenta, bakat dalam hidup kita. Untuk melayani Tuhan. Bilang amin. Bilang amin. Halo. Dan yang keenam, mari kita berkarya melayani sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang paling terakhir adalah kita memerintah bersama Tuhan. Nyanyi, aku anak pemusik ke depan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Teng teng teng. Amin. Halo amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. 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 Aku anak raja. Semua berdiri. Aku anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. 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 Haleluya.